Secangkir kopi hitam bukan hanya soal rasa dan aroma. Di dalamnya, tersimpan berbagai senyawa bioaktif yang bekerja langsung pada tubuh kita. Kopi hitam kaya akan senyawa bioaktif seperti polifenol, termasuk kafein yang mendominasi, asam klorogenat, serta sejumlah kecil makronutrien seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Setiap komponen ini punya peran penting bagi tubuh. Lalu, bagaimana kandungan ini diserap dalam tubuh? Kafein merupakan senyawa alkaloid yang bekerja sebagai stimulan sistem syaraf pusat. Setelah dikonsumsi, kafein cepat diserap melalui saluran cerna dan mencapai konsentrasi maksimum dalam darah dalam waktu sekitar 30–60 menit. Kafein selanjutnya akan dimetabolisme di hati oleh enzim sitokrom P450 menjadi metabolit utama, yaitu paraksantin sebanyak 84%, deobromin sebanyak 12%, dan teopilin 4%. Senyawa-senyawa ini bersifat stimulan sistem syaraf pusat, dengan meningkatkan pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin. Lalu, organ yang terlibat dalam proses kafein dalam tubuh adalah hati, yang memetabolisme kafein melalui oksidasi dan demetilasi, serta otak, yang kafeinnya menghambat reseptor adenosin dan meningkatkan kewaspadaan. Dari organ tersebut ada hormon yang bekerja, yaitu hormon adrenalin atau norepinefrin, dapat meningkat akibat stimulasi sistem saraf simpatik dan hormon kortisol. Dengan kadar kortisol meningkat dalam jangka pendek, mempengaruhi metabolisme energi. Kandungan yang kedua adalah asam klorogenat, CGA. Senyawa polifenol dalam kopi yang dimetabolisme di usus kecil dan hati. CGA dihidrolisis menjadi asam kuinat dan asam kafeat, yang memiliki efek antioksidan dan memodulasi metabolisme glukosa dengan menghambat enzim glukosa 6-fosfatase. Selain itu, ada juga kandungan makronutrien, karbohidrat. Kopi hitam mengandung sedikit karbohidrat dalam bentuk gula sederhana, seperti glukosa dan fruktosa. Metabolisme karbohidrat terutama terjadi di hati melalui jalur glikolisis, siklus Krebs, dan fosforilasi oksidatif untuk menghasilkan ATP. Protein, asam amino seperti alanin dan glutamat dalam kopi dimetabolisme di hati melalui transaminasi dan siklus urea, menghasilkan energi atau prekursor untuk sintesis protein baru. Lemak, asam lemak bebas dalam kopi dioksidasi di mitokondria hati dan otot untuk menghasilkan energi melalui beta oksidasi. Adapun hormon yang terlibat seperti hormon insulin dan glukagon. Hormon ini terlibat dan berperan mengatur metabolisme karbohidrat dan lemak setelah konsumsi kopi, terutama jika mengandung gula. Dampak kopi dalam tubuh. Jangka pendeknya ada peningkatan energi dan kewaspadaan, juga peningkatan sementara glukosa darah dan asam lemak bebas. Untuk jangka panjangnya, ada potensi positif penurunan risiko diabetes tipe 2 dan penyakit neurodegeneratif. Tapi jika berlebihan, bisa meningkatkan kecemasan, gangguan tidur, tekanan darah tinggi, dan risiko penyakit kardiovaskular. Metabolisme kopi hitam melibatkan kafein dan asam klorogenat, terutama melibatkan hati, dengan hormon seperti adrenalin dan insulin berperan. Jadi, kopi hitam bisa memberi energi cepat dan membantu mencegah penyakit metabolik jangka panjang. Tapi, jangan kebanyakan, biar nggak ada efek samping. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa!